Bismillah, halo semuanya, assalamualaikum. Sebuah kisah terbaru dari Kak Jasmine Pramestia berjudul Teluh Jambul Gundul. Tokoh yang ada dalam kisah ini ada Musa, pria 35 tahun, Salmah, 28 tahun perempuan, mantannya Musa. Lalu ada Inayah, 25 tahun, perempuan, istrinya Musa. Kemudian ada Lala, 2 tahun. Lanjut ada Imron, 30 tahun, tukang gali kubur. Galang 29 tahun, tukang gali kubur juga. Mbah Telo 56 tahun, sang dukun. Tempo di cerita ini lambat, alurnya maju mundur. Jadi siapkan perhatiannya ya, jangan sampai ngeblank dalam menyimak cerita ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini dia hiburan misteri di YouTube channel Fakta Sejarah di hari Minggu siang, menemani aktivitas teman-teman di sana. Menjelang maghrib, Imron dan Galang cepat-cepat menyusuri jalan setapak. Keduanya baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai tukang gali kubur. Di atas sana, awan mulai menghitam dan sebentar lagi akan turun hujan. Desiran angin berembus kencang, disertai suara petir menggelegar. Semoga gak ada yang aneh-aneh ya, Im. Galang, pemuda 29 tahun, rambutnya kribo mirip brokoli. Aneh gimana maksudnya, Lang? Yang aneh itu kamu, lontar Imron. Kamu gak tahu mayat yang kita kubur itu masih perawan ting-ting, seru Galang. Apa hubungannya dengan keanehan yang kamu maksud? Keduanya berhenti sejenak saling menatap, lalu melanjutkan kembali perjalanan. Konon, kalau mayatnya masih perawan ting-ting, ada yang mencuri jasadnya atau tali pocongnya untuk dijadikan yang bukan-bukan. Salah satunya ya ngilmu, terang Galang. Halah, tahayul, ucap Imron tak percaya. Dia memanyunkan bibirnya yang sudah asli manyun. Dasar edan kamu, Im, dikasih tahu yang bener nggak percaya. Galang makin kesal dengan Imron. Lalu, keduanya tertawa kecil. Di pundak Imron terdapat canggul yang biasa ia panggul, sedangkan Galang membawa sekop. Keduanya menyimpan perlengkapan itu di rumah masing-masing. Matahari sudah tak tampak lagi. Galang melanjutkan perjalanan pulang. Sesudah azan maghrib, hujan turun sangat deras. Orang-orang desa Kali Keji tidak ada yang keluar rumah. Ditambah cuaca terlalu dingin, membuat tubuh menggigil. Mereka sudah bergulung dengan selimut tebal. Tepat menjelang Isya, Imron dan Galang bertemu di sebuah gardu. Keduanya ditugaskan menjaga makam sesuai perintah RT. Kenapa harus dijaga sih? Tanya Imron. Mulutnya sibuk mengunyah singkong goreng yang dibawakan ibunya dari rumah. Kan aku udah bilang tadi sore, kalau kita menguburkan mayat yang masih perawan ting-ting, kudu dijaga. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemuda rambut kribo itu asyik mencabuti janggutnya. Kenapa kita aja yang disuruh jaga? Nah, karena kita kan pengangguran, Im. Galang tergelak. Dasar bocah edan, gerutu Imron, pemuda 30 tahun berbadan kurus. Dia memiliki bibir yang tebal, tak jarang dijuluki Bimoli, bibir moyong 5 cm. Meskipun mendapatkan julukan yang tidak baik, Imron tak marah maupun tersinggung. Kasihan ya Murni, kata Galang pelan. Iya, masih muda sudah mati saja. Minimal jadi istriku dulu lah, celoteh Imron. Plak! Galang mendaratkan sarungnya ke pundak Imron. Bukan itu maksudku, Im. Murni kasihan gak punya keluarga. Dia gadis yatim piatu, meninggalnya sakit di rumah sendirian tanpa ada yang tahu. Oh, ya sudah kalau begitu. Ayo, kita patroli, ajak Imron. Keduanya duduk berdiri dari duduk dan berjalan perlahan menuju pemakaman. Namun ketika sampai di gerbang, keduanya tak bergerak.
Imron menoleh pelan ke arah temannya. Dia meneguk ludah kalut. "Ayo," ajaknya. Galang meringis. "Bulu kudukku Shh, kamu kira kamu aja." "Ayo," ajaknya tanpa keraguan, meski Imron juga sebenarnya takut. Bahkan dia sudah terkencing-kencing di celana, untungnya sedikit. Keduanya mendongakkan kepala ke atas tiang gapura yang berdiri kokoh. Keduanya pun bersiap menyalakan senter. Kaki gemetaran saat menginjak halaman pemakaman yang gelap. Indra penciuman mulai menangkap aroma melati dan bunga kamboja. Nyanyian burung hantu berirama pelan, tetapi meninggalkan kesan menyeramkan. Lantas bulu kuduk merinding tak karuan. Imron dan Galang menyorotkan cahaya senter ke setiap makam maupun ke atas pohon-pohon yang ada di pemakaman. Suara jangkrik dan binatang malam membuat kuduk lelaki kurus itu berdiri semua. Nafasnya terengah-engah, padahal tidak sedang berlari. "Gak ada yang mencurigakan," katanya. "Lang," Imron menoleh ke sampingnya. Dipanggil kok diam aja. Dia menepuk pundak Galang. "Ada yang mencurigakan. Aku kayak lihat seseorang berlari ke arah pohon besar itu, Im." Dahi Imron berkeringat. "Firasatmu aja kali," kata Imron dengan suara yang gemetar. "Ayo kita periksa. Di sana kuburan murni." Galang menarik sarung yang dikalungkan di leher Imron. Keduanya berjalan sambil memperhatikan langkahnya. Tiba-tiba, kedebuk, Imron tersungkur ke depan. Galang tertawa keras. "Semprol, ayo buruan," kata Imron. Kaos putihnya kotor terkena tanah yang basah. "Hei, siapa itu?" teriak Galang mengejar seseorang yang berlari ke arah hutan, tetapi keduanya tak bisa mengejarnya. "Astagfirullah, kuburannya bolong." Imron ternganga lebar mulutnya. "Kemana mayitnya? Ya Allah, Murni, kasihan kamu." Galang terus mencari mengarah senternya ke setiap gundukan makam. Gerimis kecil mulai berjatuhan. Angin berembus pelan, lagi-lagi membawa aroma kembang kantil dan sedap malam. Nafas lelaki kurus itu tercekat. Tubuhnya dibanjiri keringat dingin. Tubuh menegang dan lemas. "Ayo, kita lapor RT, Im, biar kita cari sama-sama," saran pemuda berambut brokoli. Rambutnya goyang-goyang tertiup angin. Keduanya berbalik badan, meninggalkan makam murni yang bolong. Jasad gadis itu entah tak tahu di mana keberadaannya. Malam ini benar-benar menegangkan. Imron berhenti sejenak. Dia menoleh pemuda di sampingnya. "Kita harusnya mencari jejak kaki di dekat makamnya Murni, Lang." "Oh iya ya," ujar Galang menepuk dahinya. "Ayo, kita cari. Paling gak jauh dari sini kok." Keduanya pun gegas mencari mayatnya Murni. Menyusuri tanah yang basah, mencari jejak seseorang yang memakai jas hujan berwarna hijau yang dilihat Galang. Rupanya, jejak itu ada meskipun samar-samar tercetak di tanah. Imron dan Galang mengarahkan cahaya senternya, mengikuti sampai mana jejak kaki berhenti. Sorot senter terhenti di sebuah pohon mahoni. Spontan, keduanya menegang dengan kedua mata yang melotot. Tangan Imron gemetaran. Keringat membasahi wajahnya yang pucat. "Pocong!" teriak Imron. Wah, pemuda itu lari terbirit-birit meninggalkan Galang yang tertinggal. Imron berlari sekuat tenaga. Ia tak peduli dengan sandal jepitnya yang putus. Udara yang keluar dari rongga hidungnya terasa dingin seperti malam ini. Malam yang sial menimpa pemuda kurus yang baru beberapa bulan ditunjuk sebagai penggali kubur. Imron membayangkan wajah Murni yang blonyot. Mayat itu duduk bersandar di pohon. Sepertinya ada orang yang membuka kain kafannya hingga membuat kafan Murni berantakan. Beberapa jam kemudian, orang-orang datang memadati pemakaman, menguburkan kembali jasad Murni dengan layak. Hanya Galang dibantu warga menguburkan, sedangkan Imron masih syok dan diam saja.
Kita kecolongan, kata Pak RT. Maaf Pak RT, saya dan Imron terlambat. Galang menarik nafas panjang. Perasaannya mendadak tak enak. Sepertinya ada yang mulai tidak beres ya Pak. Salah satu warga ikut berkomentar. Kita doakan saja untuk Murni supaya arwahnya tenang di sana. Semoga hanya orang iseng. Sebaiknya kita kembali ke rumah masing-masing. Pak RT dan warga lainnya pun membubarkan diri. Begitu juga dengan Galang. Pemuda itu merasa bersalah karena sudah lalai dan kurang bertanggung jawab. Kabar terbongkarnya makam Murni menyebar ke seluruh desa. Banyak desas-desus tak sedap sampai ke telinga Musa, lelaki beristri cantik di desa sebelah. Ada kabar heboh Mas, kata Inayah sambil menyuguhkan kopi panas untuk Musa. Musa yang asyik menyantap ubi goreng di meja makan lantas diam sejenak. Mayatnya Murni, Inayah mengangguk. Gak usah diurusin dek, zaman sekarang aneh-aneh. Orang sudah dikubur kok dibongkar lagi, kata Musa acuh. Masalahnya orang yang bongkar itu mengambil rambut Murni Mas, lontar Inayah lagi. Musa melirik istrinya. Serem juga. Nanti kita jenguk ibu sama bapak ya Mas, kasihan sakitnya belum sembuh. Perempuan cantik itu mendaratkan tubuh ramping di kursi. Dia juga menyuapi anaknya yang baru berusia 2 tahun. Yoh. Setelah sarapan, keduanya bergegas menuju rumah kedua orang tua Musa. Sekitar 15 menit mereka pun sampai di rumah berdinding papan yang sederhana. Inayah berdiri saja di depan pintu. Dia tak berani masuk mendengar ibu mertuanya menjerit kesakitan. Begitu juga ayah mertuanya tak kalah heboh dengan istrinya. Musa bergegas berlari menerobos pintu yang jarang dikunci. Sesampainya di kamar, pemandangan tragis menyayat hati. Pak Susilo tergeletak di lantai kamar mandi bersimbah kotoran dan muntahannya sendiri. Sedangkan ibunya menggelinjang kesakitan, seakan di dalam perutnya ada paku-paku yang menggores dinding perut hingga tercetak jelas di kulitnya. Tubuh mereka kurus, rambut kusut dan badannya bau menyengat. Cepat tolong panggil orang dek, seru Musa. Tangan kekarnya segera mengangkat tubuh bapaknya lalu membersihkannya. Inayah mencari pertolongan orang lain di luar sana. Selain Musa dan istrinya, terkadang adiknya Musa datang membantu. Tetapi mereka sudah lelah karena sakit kedua orang tuanya tak kunjung sembuh. Sakit aneh yang dideritanya sudah memakan waktu selama 2 tahun. Harta sudah mereka keluarkan habis-habisan untuk mengobati penyakit kedua orang tuanya. Semua orang datang berkumpul mendoakan dan merawat mertuanya. Inayah hanya bisa menangis melihat perempuan bertubuh kurus itu berteriak kesakitan di atas tempat tidur. Suaranya nyaring saling bersaut-sautan dengan bapak mertuanya. Sakit, tolong ambil yang ada di dalam perutku, teriak Buros. Kedua tangannya yang kurus mirip tengkorak memegangi perutnya yang membuncit seperti orang hamil 8 bulan. Pak, teriaknya lagi. Istighfar mak, kata Inayah mengingatkannya. Dia mengusap wajah perempuan tua itu dengan kain jarik. Sakit, tolong Pak Ustadz, belah saja perutku, banyak benda tajam di dalamnya, teriak Buros. Suaranya melengking panjang dan memilukan. Baca kalimat yang baik Buros, kata pria muda sambil melantunkan bacaan Al-Quran. Pak Susilo pun berteriak yang sama di kamar yang berbeda. Rumah sederhana itu dipenuhi orang yang membantu dan tak sedikit karena penasaran. Awas, pekik Buros. Semua orang ketakutan. Perempuan kurus itu berdiri di pojokan sambil memegangi perutnya yang kian membuncit, bahkan kini hampir meletus. Pakaian yang ia kenakan sampai tidak muat lagi. Semua kancingnya lepas satu persatu, jatuh ke lantai. Semua orang menatapnya tak berkedip sama sekali. Mulutnya pun menganga lebar, saking tegangnya. Keluar kalian dari sini, perutku mau meledak, usir Buros. Kedua matanya mendelik tajam, seluruh tubuhnya basah kuyup.
"Awas!" teriaknya sekali lagi dan tak lama, duar! Perut buros meledak, isinya mencuat keluar dan terlempar kemana-mana. Semburan darah merah yang menyala muncrat deras bak air terjun. Jeroannya pecah menjadi bagian kecil-kecil seperti dicincang. Bruk. Tubuhnya pun tergeletak di lantai dengan posisi mata membelalak ke atas. Spontan, semuanya menjerit dan menangis. Tak lama di kamar sebelah, Pak Susilo mengalami hal serupa. Keduanya meninggal dalam keadaan yang tak wajar. Inayah jatuh pingsan tak kuasa melihat kejadian yang mengerikan yang terjadi di depan matanya. Semenjak kematian kedua mertuanya, Inayah mengurung diri, bahkan dia jatuh sakit mengingat isi tubuh buros berserakan di lantai dengan bentuk daging cincang. Inayah tak berselera makan sampai bobotnya merosot. Suara pintu diketuk suaminya. Inayah segera mengusap air matanya. Dia tak ingin Musa melihatnya menangis terus-terusan. "Makanlah dulu, Dek. Kasihan Lala kalau kamu sakit," bujuk Musa. Dia masuk membawa baki berisi makanan. "Nggak berselera," jawabnya singkat. Inayah membuang pandangannya ke jendela. "Jangan begitu, kamu pasti lapar. Aku ndak mau kamu sakit. Lala kasihan. Dan kamu kan tahu kalau aku harus bekerja." Musa mendaratkan bokongnya. Dia duduk di sebelah Inayah. Beberapa menit Musa membujuknya. Akhirnya Inayah luluh juga. Dia meraih sepiring nasi beserta sayur bening bayam dan jagung. Musa inisiatif memasak bayam bening dengan jagung. Tadinya bubur ayam, tetapi ia tak ingin Inayah mengingat bubur sebagai jeroan ibunya yang hancur. Tangan Inayah lemas. Mengangkat sendok berisi nasi dan jagung, rasanya tak sanggup. "Belatung!" Inayah melempar sendok ke lantai. Tubuhnya merinding hebat. Melihat sepiring nasi berubah menjadi belatung hidup yang bergerak-gerak menggelikan. "Astagfirullah!" Musa juga terkejut sampai refleks. Menjauhkan piring itu dari jangkauan. Dengan kedua mata kepalanya ia melihat yang sama. "Sampean gimana sih, Mas?" bentak Inayah. Tangannya gemetaran mengusap mulutnya yang hampir saja menelan sesendok belatung. Aku juga ndak tahu, Dek." "Aduh," decih Inayah. Dia memegangi kepalanya tiba-tiba. "Sakit, Mas," bekiknya. Inayah dengan kuat menjambak rambutnya yang panjang. "Kamu kenapa, Dek?" "Sakit, Mas." Inayah menjambak lagi rambutnya secara bergantian. "Jangan ditarik, nanti rambutmu gundul, Dek." "Aku gak peduli, kepalaku sakit." Inayah berguling-guling di lantai sambil terus menjambak rambutnya hingga tercabut dari kulit kepala. Perih tentu saja. Segenggam rambut dicabut paksa oleh Inayah. Spontan kulit kepalanya terluka. Darah mengalir hingga mengenai bajunya. "Ya Allah, cobaan apa lagi ini?" Musa panik. Dia bingung yang mana terlebih dahulu menolong istrinya atau anaknya yang tiba-tiba menangis. "Tolong, Mas, sakit." Aku cari bantuan dulu ya, Dek." Musa berlari menyambar Lala dalam pelukannya. Dia mencari bantuan pada tetangganya. 1 jam berlalu. Inayah masih tertidur di bawah pengaruh obat tidur yang diberikan dokter desa. Keadaan mulai kondusif, setidaknya membuat Musa bisa bernafas lega. Kepala Inayah diperban karena mengalami kebotakan akibat rambut yang dicabut terlalu banyak. Kejadian aneh kembali menggemparkan warga. Kematian kedua orang tua Musa, lalu sakit aneh yang diderita Inayah. Dokter bilang Inayah mengalami depresi karena terpukul melihat kejadian tragis kedua mertuanya. Hingga secara tak sadar perempuan itu menyakiti tubuhnya sendiri. Musa terbangun saat tempat tidur berderit. Inayah mengerjapkan kedua matanya. Dia bingung seperti habis bangun dari mimpi buruk. "Ada apa sama aku, Mas?"
Musa mengerutkan keningnya. Kamu gak ingat? Bukannya menjawab, lelaki itu malah balik bertanya. Kenapa kepalaku sakit sekali? Rambutku. Inayah memekik histeris. Musa menjelaskan peristiwa aneh yang terjadi pada istrinya. Anehnya, justru Inayah tidak ingat apa-apa. Mengingat dengan kesadaran penuh, perempuan itu menjambak rambutnya hingga gundul. Malam pun tiba. Langit mulai menghitam disertai angin yang berembus kencang. Aroma tanah mulai tercium, pertanda akan turun hujan. Kembali mencekam manakala Inayah menjerit-jerit di sudut kamar dekat dengan lemari. Musa lari terbirit-birit menghampiri istrinya. Ada apa, Dek? Inayah meringkuk ketakutan. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini begini, Dek? Tanya Musa. Dia meraih pundak istrinya lalu memeluk Inayah. Aku melihat sosok perempuan jelek, Mas. Terang Inayah menatap Musa. Manik indah itu dipenuhi air mata, menggambarkan ketakutan. Jelek gimana? Menyeramkan, wajahnya blonyot kayak nangka busuk. Inayah mulai menjambak rambutnya, tetapi Musa bergegas mengikatnya di tempat tidur. Ketegangan mulai reda. Musa duduk di sisi tempat tidur memandangi Inayah. Lelaki itu tampak kelelahan dan bingung harus bagaimana. Kang, aku rasa penyakitku gak wajar, Kang, kata Inayah pelan. Maksudmu? Aku lagi berpikir, punya salah apa sama orang? Tapi aku tidak pernah berurusan dengan orang lain. Musa berpikir sejenak. Dia menghubungkan kejanggalan yang menimpa keluarganya. Terlintas di benaknya sebuah kenangan yang tak bisa dilupakannya. Saat itu, Mas, aku hamil, ungkap perempuan berhidung mancung. Musa terhenyak. Spontan ia menyemburkan kopi yang baru saja membasahi bibirnya. Apa? Kamu hamil, Sal? Tanya Musa meyakinkan. Lelaki itu terkejut setengah mati. Bagaimana bisa hamil? Selama berhubungan badan selalu memakai pengaman. Iya, aku hamil anakmu, Mas. Suara perempuan 28 tahun itu bergetar, tetapi air matanya tak bisa disembunyikan dari kedua matanya. Ya ampun, Salma. Mana mungkin hamil? Lah kita kan selalu pakai pengaman sih. Musa masih kurang yakin dengan pengakuan Salma. Tapi nyatanya aku hamil, Mas. Ini anak kamu. Salma berlutut di bawah kaki Musa sambil meraung dan menangis. Musa gelagapan dan malu. Semua orang memandangnya, meskipun jarak mereka jauh. Jangan bikin aku malu, Salma. Berdiri. Musa merengkuh kedua bahu Salma, lalu mengusap pipi gadis cantik itu. Maaf, Sal. Aku gak bisa bertanggung jawab. Aku belum siap. Plak. Tamparan keras dihadiahkan ke pipi Musa. Salma menamparnya. Kedua mata penuh air mata, melotot lebar dan memerah. Bajingan kamu, Mas. Setelah semuanya kuberikan dan semuanya kamu dapatkan, kamu mencampakkanku. Anak ini darah dagingmu, Mas. Salma memegangi perutnya yang belum terlihat buncit. Harusnya kamu sadar siapa saja yang menjamah tubuhmu. Sebelum aku ada laki-laki lain kan? Aku bukan yang pertama. Musa menatapnya tajam. Salma mendelik, bibirnya getar, lidahnya mendadak keluh. Aku memang banyak lelaki yang memacariku, tapi lelaki bangsat yang menjamahku ya hanya sampean, Mas. Ngapu sih, bohong. Musa mendorong Salma hingga perempuan itu jatuh ke tanah. Sejak pertemuan terakhir itu, Musa tak pernah berada di rumah. Takut Salma mencarinya untuk dimintai pertanggungjawabannya. Salma tak pernah menyerah. Gadis itu mencari Musa sampai ke ujung manapun.
Namun seiring waktu berjalan, perutnya mulai membesar. Semua orang membicarakannya. Salma tak tahan, terpaksa ia mendatangi rumah Musa. "Bu, tolong pertemukan saya dengan Musa. Dia harus tanggung jawab." "Tanggung jawab katamu?" Buros mendelik sombong. "Kamu gak salah, Sal? Kamu yakin itu anaknya Musa? Semua orang tahu kalau kamu itu perempuan gak bener. Banyak laki-laki yang suka tidur denganmu. Enak aja Musa yang suruh tanggung jawab," kata Buros yang meninggal perutnya meledak. "Bu, tapi ini anaknya Musa," kata Salma berputus asa. Tangisnya habis sampai tak ada lagi air mata yang jatuh ke pipinya. "Kamu pergi saja dari sini. Bikin malu saja. Perempuan jalang," kata Pak Susilo memandang Salma dengan tatapan jijik. "Pergi dari sini," bentak Buros seraya mendorong tubuh Salma. Ketika itu Salma meringis kesakitan sambil memegangi perutnya yang besar. Kemudian dia berdiri menatap Buros dan Pak Susilo dengan tajam. "Musa, aku yakin kamu ada di dalam sana. Dan aku harap kamu mendengar ucapanku. Kalian akan kubuat sengsara. Salma berbalik, lalu ia pergi membawa luka yang menganga lebar di hatinya. Kepergiannya diiringi makian dan umpatan dari Buros dan Pak Susilo. Tangan wanita itu mengepal keras. Rahangnya mengeras menciptakan garis wajah marah. Menjelang melahirkan buah hatinya, Salma mendengar kabar kalau Musa menikahi gadis lain yang tak lain Inayah, sepupu jauhnya. Bertambah hancur hatinya menjadi kepingan-kepingan kecil yang tak berbentuk. Salma tak terima bayi yang baru saja dilahirkannya ia buang di pinggir desa. Wajah mungil itu benar-benar mirip dengan Musa. Jika memandangnya, membuat luka hati semakin basah. Di lain waktu, Mas, panggil Inayah. Perempuan itu mengguncang bahu Musa. Malah melamun. Inayah memegangi perutnya yang mulai sakit. "Aku teringat seseorang, Dek. Dia masa laluku dan aku harus meminta maaf." Musa membingkai wajah istrinya yang penuh keringat. Kenapa, Mas? Inayah tak mengerti. "Masalah penyakit ini sepertinya berawal dari masa laluku, Dek. Aku harus menemuinya sebelum terlambat." Musa mencari keberadaan Salma, perempuan di masa lalunya. Sepanjang jalan, dia murung mengingat momen di saat dirinya menjadi laki-laki pecundang yang tak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Aku menyesal, Sal," katanya dalam hati. "Mas, mau cari kemana?" Suara Galang membuyarkan lamunannya. "Kemana aja, Lang? Ke rumahnya yang dulu," kata Musa lirih. Musa ditemani Galang, si tukang gali kubur. 1 jam perjalanan mereka sampai di halaman rumah yang kondisinya sudah tidak diurus. Rumah itu berdiri dengan sendirinya, seperti raksasa tua yang telah kehilangan semangat hidup. Dindingnya yang berwarna putih kini telah berubah menjadi abu-abu kusam dengan cat yang mengelupas di beberapa tempat. Jendela-jendela yang pernah menjadi mata rumah itu kini tertutup debu dan kotoran, membuat cahaya matahari tidak bisa masuk dengan baik. Musa berdiri di depan pintu penuh debu, tanda tak pernah dibuka. Awalnya ragu ingin mengetuk, tetapi telinganya tak sengaja menangkap suara benda jatuh. "Salma, ini aku!" teriak Musa sambil mengetuk pintu dengan pelan. "Mas yakin rumah ini masih ada orangnya, Mas?" Galang memindai matanya ke sekeliling halaman rumah yang hampir ketutupan semak belukar. "Yakin, aku yakin Salma masih ada di dalamnya," jawab Musa. Kemudian ia mengetuk lagi pintu itu. Hening, tidak ada sahutan sama sekali. "Salma, aku yakin kamu ada di dalam. Aku mau bicara."
Sudah berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Musa berbalik badan, berniat mencari alamat Salma. Namun, baru menurunkan kakinya ke tangga, suara derit pintu membuat Musa segera menoleh ke belakang. Dia, Salma, berdiri di ambang pintu. Setelah sekian tahun pintu tak pernah dibuka, akhirnya perempuan itu membukakan pintu untuk seseorang yang sudah lama ditunggunya. Salma. Musa tercenung melihat penampilan Salma. Salma tampak menyedihkan. Rambutnya yang panjang dan kusut tergerai di belakangnya. Pakaian yang dikenakannya terlihat kusut dan buruk seperti kondisi rumahnya. Beberapa kancing yang holing dan jahitan yang terlepas. Wajahnya yang cantik tersembunyi di balik rambut yang tidak terurus dan mata yang terlihat lelah karena keseringan menangis. Mas Musa, bisiknya pelan. Kedua netranya berembun. Iya, aku Musa. Musa berjalan pelan menghampirinya. Untuk apa kamu datang ke sini? Bukankah urusan kita sudah selesai? Salma mendongakkan kepalanya, memandang Musa dengan tajam. Tatapannya mengerikan, apalagi separuh wajahnya rusak. Spontan, Musa terkejut. Dia dengan ragu memundurkan tubuhnya. Aku kesini untuk meminta maaf, ucap Musa dengan tulus. Hening, Salma tidak menjawabnya. Kenapa baru sekarang? Tolong maafkan aku. Tolong hentikan semuanya, kata Musa. Tanpa dijelaskan, perempuan itu paham. Semuanya sudah terlambat. Aku sudah terlanjur membencimu dan semua yang ada kaitannya denganmu. Musa menjatuhkan tubuhnya. Dia bersimpuh di hadapan Salma. Aku tahu kamu yang membuat keluargaku hancur kan? Tolong hentikan Salma. Musa mengiba. Salma tersenyum simetris. Ya, agar semuanya setimpal. Agar semuanya merasakan apa yang terjadi padaku dulu. Ibumu, ayahmu, dan istrimu, dan terakhir kamu. Salma terkekeh kecil. Salma terlempar ke masa lalunya. Ketika itu dia berjalan dengan langkah-langkah kecil dan lambat. Tubuhnya yang lemah dan lelah usai melahirkan membuatnya harus berpegangan pada tongkat untuk menjaga keseimbangan. Wajahnya yang pucat dan berkeringat menunjukkan bahwa dia telah melewati proses yang sangat berat. Salma terus berjalan, meskipun rasa sakit dan lelah menyergapnya. Dia tahu dia harus pergi ke rumah Mbah Telo, bukan untuk mendapatkan perawatan atau bantuan setelah melahirkan. Salma berjalan melewati jalan yang berliku-liku dan berbatu. Sekian jam, akhirnya sampai di sebuah gubuk yang hampir roboh. Rumah Mbah Telo, dukun yang dikenal bisa mengirimkan santet, teluh, atau memasang susuk. Mau Mbah apakan mereka? Tanya Mbah Dukun dengan gigi hitam itu. Buat mereka sengsara, Mbah, melebihi apa yang saya rasakan. Salma mengusap air matanya. Mbah Telo mengangguk pelan. Dia menghela nafasnya. Teluh jambu gundul. Ada syaratnya. Apa syaratnya, Mbah? Menggali kuburan perawan, kau cabut rambutnya, lalu bawa kemari. Jawab Mbah Telo. Salma tampak terdiam. Bagaimana kamu sanggup? Suara dukun tua itu mengejutkan Salma. Sanggup, Mbah. Besok lusa saya bawakan rambut itu. Di lain waktu, bulan purnama yang tergantung rendah di langit malam memberikan cahaya yang samar-samar, membuat bayangan makam terlihat menyeramkan. Salma berdiri di depan makam yang baru siang dikuburkan. Wajah ekspresi Salma datar, tak menunjukkan ia takut. Rambutnya yang panjang dan hitam tergerai di belakangnya seperti ular.
angin malam yang dingin dan lembab berembus lembut. Salma membaca papan nama Murni, gadis yang mati menyedihkan tanpa didampingi keluarga. Gadis yang malang, tidak ada bedanya denganku, gumam Salma. Setelah melihat batu nisan bernama Murni, Salma bergegas mencangkul makam itu dengan terburu-buru. Takut aksinya dipergoki orang. Setengah jam kemudian, Salma berhasil membongkar makamnya Murni. Tidak ada rasa takut ketika melihat tubuh Murni terbungkus kain kafan. Dia sekuat tenaga menarik jasad Murni ke permukaan. Setelah membuka sebagian kain kafan, ia membaca mantra yang sudah diajarkan Mbah Telo padanya. Kemudian Salma mencabut segenggam rambutnya Murni. Namun Salma mendengar suara Galang dan Imron. Salma bergegas menarik pocong Murni beberapa meter, menyandarkan tubuh itu di bawah pohon, dan ia pun melarikan diri menuju rumah Mbah Telo. Lalu malam itu juga Salma mengunjungi Mbah Telo. Syarat yang harus dipenuhinya agar Telo berjalan sesuai keinginan. Sesampainya di rumah dukun tua itu, Salma menjalankan serangkaian ritual. Dia menghadap api kecil di wadah tembikar yang ditabur kemenyan. Seketika aroma anyir dan bacin menguar ke udara. Mbah Telo membaca mantra. "Kamu siap?" tanyanya. Salma mengangguk. "Saya siap, Mbah," jawabnya singkat. "Tolong, Mbah, teluh jambul gundul ini dikirimkan saat-saat keluarga Musa sedang berbahagia. Buat semuanya hancur, Mbah." Salma tersenyum miring. "Baik, teluh ini akan bekerja sesuai permintaanmu. Mbah akan buat kedua mertuamu menderita terlebih dulu." Salma mengangguk-anggukan kepalanya. Pelan, disertai senyum simetris, menghias wajahnya. Lalu, "Telan rambut ini," ditambah Telo. Apa? Kedua mata Salma membelalak lebar. Dia menelan ludahnya. "Iya, telan rambut ini dan sebut nama mereka satu persatu." Rambut Murni yang berhasil dicabut Salma dibagi menjadi 4 bagian. 2 untuk mertua, 1 untuk istrinya Musa, dan yang terakhir untuk putri kecil dari hasil pernikahan Musa dan Inayah. Gumbalan rambut itu pun dimasukkan ke mulutnya. Salma kesulitan, tetapi lama-kelamaan rambut itu secara ajaib tertelan sendiri dan menuju pada targetnya. Kilasan masa lalu selesai, kembali ke masa kini. "Sal, aku mohon." Suara Musa terdengar lemah. Seketika lamunannya buyar. Salma bergeming. "Maaf, sudah terlambat." Salma berbalik hendak masuk, tetapi tangannya ditarik Musa. "Tolong, cukup. Jangan hukum anak dan istriku. Mereka tak bersalah. Hukum aku saja, Sal. Buat sesukamu." Salma mengabaikannya dan menutup pintu. Musa mengetuk lagi pintu usang itu, namun Salma tak menggubrisnya. Sepulang dari rumah Salma, Musa dikejutkan dengan keramaian di rumahnya. Dia bergegas lari menghampirinya. "Sabar, Musa. Sabar ya." Beberapa orang memberikan dukungan. Lelaki itu dipegangi khawatir. Musa jatuh pingsan. "Inayah!" ujar Musa. Kedua matanya membelalak. Inayah ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tubuh patah. Dari mulutnya mengeluarkan rambut panjang yang berlumuran darah. Sedangkan Lala, putrinya, ditemukan masuk ke dalam bak mandi. Tubuh mungil itu mengambang di permukaan air. Musa terduduk lemas. Persendiannya mendadak lumpuh. Ingin menangis, tetapi lidahnya terkunci. Suaranya ditelan angin yang bertiup kencang. "Salma, berdebah kamu. Kau hancurkan keluargaku." Musa meraung di samping jasad istrinya. Di tempat lain, Salma terbaring di lantai penuh debu. Tubuhnya yang lemah dan sakit tidak bisa bergerak lagi. Salma merasakan sakit yang luar biasa.
Seperti ada api yang membakar dari dalam tubuhnya. Spontan seluruh tubuhnya mengelupas, blonyot, dan mirip daging bakar. Semua perbuatan akan ada hukumannya. Kau tidak bisa mengelaknya, Dok. Mbah Telo memberi pesan, namun sayang sekali semuanya sudah terlambat disadari oleh Salma. Hukum tabur tuai berlaku untuk dirinya. Apa penyakit saya tidak bisa disembuhkan, Mbah? Apa semuanya tidak bisa dihentikan? Mbah Telo hanya menggeleng pelan. Kamu terlalu berambisi, Dok. Semua karena dendam. Aku hanya menyalurkan dendammu. Kenapa Mbah tidak ngasih tahu saya kalau akhirnya begini, Mbah? Kamu lupa atau kamu tuli? Salma menelan ludah. Dia baru mengingat setiap ucapan dukun tua itu. Karena terlanjur gelap mata, karena dendam sampai tak peduli bakalan menanggung resiko. Kini perempuan itu hanya berbaring sampai malaikat maut menjemputnya. Begitu juga dengan Musa. Lelaki itu depresi berat, hidup di jalanan tanpa arah tujuan. Meskipun demikian, Galang dan Imron tetap mencari dan memberikan makanan, walau Musa tak mengenali keduanya lagi. Selesai. Penyakit hati, dendam, menghancurkan semuanya, yang menyakiti dan disakiti. Semoga bisa mengambil hikmah dari kisah ini yang ditulis oleh Kak Jasmine Pramestia. Mohon doanya juga ya untuk bapaknya Kak Jasmine Pramestia yang sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Semoga Kak Jasmine ditabahkan dalam menghadapi musibah duka ini. Kami ikut turut berduka cita ya Kak Jasmine Pramestia. Semoga bisa secepatnya aktif menulis lagi di sini di YouTube channel Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya.